Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Nurrohmah dari kelas 2A Manajemen Pendidikan Islam dengan nomor NPM 2011030438. Di sini saya akan menjelaskan tentang tanda-tanda wakaf. Berbicara tentang wakaf, kalau ditinjau dari segi bahasa, wakaf bermakna menahan atau berhenti. Maksud dari wakaf sudut bahasa adalah manakala dari sudut istilah tajwid ialah menghentikan bacaan sejenak dengan memutuskan suara di akhir perkataan untuk bernapas dengan niat ingin menyambungkan kembali bacaan. Sedangkan dari segi istilah bermakna menghentikan sejenak bacaan Al-Quran dengan tujuan untuk bernafas disertai niat untuk kembali melanjutkan bacaan. Selanjutnya, tanda wakaf la wasal, mim, sad, dan sod lam ya. Yang pertama, wakaf la wasal. Tanda wakaf artinya tidak boleh berhenti. Jika terdapat tanda wakaf ini di tengah ayat, maka tidak diperbolehkan berhenti. Tetapi tanda wakaf ini berada di akhir ayat, maka diperbolehkan berhenti. Contoh wakaf la wasal terdapat dalam surat An-Nahl ayat 32. Yang kedua, tanda mim disebut juga dengan wakaf lazim, yaitu berhenti di akhir kalimat sempurna. Wakaf lazim disebut juga wakaf ta'am, sempurna, karena wakaf terjadi setelah kalimat sempurna dan tidak ada kaitan lagi dengan kalimat sesudahnya. Tanda mim memiliki kemiripan dengan tanda tajwid iqlab, namun sangat jauh berbeda dengan fungsi dan maksudnya. Contoh wakaf lazim terdapat dalam surat Al-An'am ayat 20. Yang ketiga, tanda shad disebut juga dengan wakaf murakhas, menunjukkan bahwa lebih baik itu tidak berhenti, namun diperbolehkan berhenti pada darurat tanpa mengubah makna. Perbedaan antara hukum tanda za dan shad adalah pada fungsinya. Dalam kata lain, lebih diperbolehkan berhenti pada wakaf shad. Yang keempat, tanda sod lam ya merupakan singkatan al-was aula yang bermakna wasal atau meneruskan bacaan adalah lebih baik. Maka dari itu meneruskan bacaan tanpa mewakafkannya adalah lebih baik. Adapun jenis-jenis wakaf dalam Al-Quran, yaitu yang pertama, wakaf ta'am adalah wakaf yang sempurna, yaitu menghentikan bacaan pada kata yang sempurna, tidak berhenti pada tengah-tengah kata, serta tidak mempengaruhi makna dan arti kata, karena tidak memiliki hubungan dengan ayat sebelumnya maupun ayat setelahnya. Yang kedua, wakaf ka'af adalah wakaf yang memadai, yaitu berhenti pada sebuah kata yang sudah mempunyai arti sempurna, tidak berhenti pada tengah-tengah kata atau bacaan. Akan tetapi, bacaan tersebut masih mempunyai hubungan makna dengan kata setelahnya. Yang ketiga, wakaf hasan adalah wakaf yang baik, yaitu berhenti pada sebuah bacaan atau kata yang sempurna, tidak mempengaruhi arti atau makna. Akan tetapi, bacaan tersebut masih mempunyai hubungan makna dengan kata setelahnya. Yang keempat, wakaf qabih adalah wakaf buruk, yaitu berhenti pada kata atau bacaan yang tidak sempurna, berhenti pada tengah-tengah kata atau ayat. Wakaf jenis ini harus dijauhi karena bacaan tersebut masih berhubungan dengan bacaan sebelumnya, baik maknanya maupun lafaznya, sehingga arti dari kata tersebut bisa rusak. Yang selanjutnya, tanda wakaf kaf, sad, lam, kif, sin, dan la. Tanda kaf merupakan singkatan dari Qila alaihil waqaf, yang bermakna telah dinyatakan boleh berhenti pada wakaf sebelumnya. Maka dari itu lebih baik meneruskan bacaan walaupun boleh diwakafkan.
Yang kedua, tanda sad dan lam merupakan singkatan dari qad yassalu yang bermakna kadangkala boleh diwasalkan, maka dari itu lebih baik berhenti walau kadangkala boleh diwasalkan. Yang ketiga, tanda kif bermaksud berhenti, yakni lebih diutamakan untuk berhenti. Tanda tersebut biasanya muncul pada kalimat yang biasanya pembaca akan meneruskan tanpa berhenti. Yang keempat, tanda sin atau tanda saktah menandakan berhenti seketika tanpa mengambil napas. Dengan kata lain, pembaca haruslah berhenti seketika tanpa mengambil napas yang baru untuk meneruskan bacaan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.